harga Harley yang paling murah itu berapa sih? Yang masih layak jalan, layak pakai lah. Range harga ya, kalau misalkan kita untuk starter pack, itu ada namanya Harley Street Om. Dia tuh range-nya di angka. Sebetulnya kalau udah masuknya main Harley Om, kayaknya udah harus dikesampingin dulu kata mahalnya tuh Om. Karena ya kita mau nikmatin hidup Om. Nah, betul. Yang mahal itu bukan harga motor atau harga spare part Om. Yang mahal itu teman Om. Iya, komunitas gitu. Betul. 4, 5, 3, 2, 1. Close the bar. Ya, teman-teman, selamat datang di channel Karti Iskandar. Untuk video kali ini, saya sedang berada di Bogor. Di Bogor, tepatnya di daerah BNR. Dan saya sendiri sekarang ditemani oleh Bro Andi. Halo. Bro Andi, apa kabar? Baik Om. Yes. Jadi memang saat ini saya lagi ada di bengkelnya Bro Andi. Bengkel namanya apa, Di? Royal Autofix. Royal Autofix di BNR gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau ke BNR bisa mampir ke sini. Deket banget kok, deket boleh. ruko-ruko BNR gitu ya. Ya, Orchard Raya Blok D nomor 10. Orchard Raya Blok D nomor 10. Iya nih, Bro Andi, bengkel Royal Autofix ini kayaknya baru kan ya? Pindah ke sini sih baru Om, baru jalan udah mau 2-3 bulan lah. 3 bulan ya? Iya. Jadi memang waktu itu saya juga sempat ke sini bulan lalu ya, Andi pas baru pindahan gitu ya. 3 bulan sebelum, ini kan berarti bukan bengkel pertama Bro Andi ya? Bukan. Udah yang keberapa ya? Sudah kesekian kalinya. Kesekian kalinya. Kalau boleh tahu pertama kali punya atau buka bengkel kapan tuh, Di? Dulu mulai main motor tuh awal 2007. 2007? Dari 2007 Om. Cuman awalnya dulu bukan di Harley. Di apa? Awalnya di Vespa. Oh, dulu pertama main Vespa dulu. Anak Vespa. Iya. Jadi servis Vespa. Betul. Bengkelnya di mana dulu tuh? Dulu masih di rumah Om. Oh, di rumah. Di Indraprasta, masih bengkel-bengkel rumahan lah. Awal kenal ketemu teman-teman, ikut komunitas. Akhirnya bikin bengkel sampai akhirnya lari ya ke motor-motor besar lah gitu. 2008 Vespa. Enggak, sebetulnya main Vespa sampai 2014-an. 2008 sampai 2014. Iya. Berarti 6 tahun tuh ya. Cuman ya seling sih, karena memang di motor hobi, selagi main Vespa waktu itu ada rezeki kebeli motor gede. Mulai itu sebetulnya udah mulai ngoprek-ngoprek motor gede itu pas di sela-sela waktu itu. Cuman dulu fokusnya memang di Vespa. Oh, jadi antara 2008-2014 sudah mulai beli Harley? Ya. Tapi waktu itu masih bengkel Vespa? Masih bengkel Vespa. Terus kenapa bisa shifting dari Vespa ke Harley nanti? Sebetulnya karena waktu itu relasi juga ya, banyak yang ngajak buat main ke Harley. Plus lagi juga saya senangnya kan jalan Om, senangnya touring. Kalau anak Vespa kan memang banyak yang touring juga, cuman kan untuk skala jarak jauh pakai Vespa dengan pakai yang motor besar ya memang beda ya Om ya. Nggak bisa disamain gitu. Satu hobi yang sama tapi dengan kapasitas yang berbeda gitu. Iya, karena jarak jauh tuh cukup lumayan teman-teman waktu itu. Pegel loh. Iya, saya waktu itu dari Ben Hill ke Bogor pakai Supra X125 aja sampai Bogor langsung urut api. Segitu cuma 2 jam ya. 2 jam Ben Hill ke Bogor. Gitu. Nah kan kalau di motor-motor besar kayak gini kita bisa jalan rentan waktunya bukan jam lagi Om. Harian, mingguan. Bahkan kalau ada orang-orang yang benar-benar gila banget bisa seminggu lebih mereka di jalan tuh. Tur Nusantara, tur kemana? Keliling Indonesia ya? Iya. Nah itu di 2014. 2014 berarti sudah megang Harley, udah langsung bisa servis apa gimana tuh di 2014? Udah bisa tuh. Bisa servis 2014. Adalah mungkin teman-teman yang punya Harley, rekan-rekan yang punya Harley, nitipin mau servis, mau apa. Itu masih di rumah? Masih di rumah waktu itu. Akhirnya makin kesini karena makin ngebludak,
Akhirnya Vespa yang kegeser Om. Oh, jadi nggak megang Vespa ya, lagi. Vespa yang kegeser, mainnya baru difokusin ke motor-motor gede Motor deh. gede. Khususnya Harley. Betul. Oke. Itu bengkel setelah 2014? Awal-awalnya itu sempet aku waktu itu ditarik ke sekretariatnya HDCI Bogor waktu itu. Oke, HDCI Bogor ya. Jadi waktu itu aku dikasih kesempatan buat ngerawatin motor-motor anak-anak HDCI Bogor tuh. Aku dikasih tempat di Gria waktu itu di Jalan Baru. Jalan Baru ya. Oke. Mulai dari situ mulai naik-naik lagi, sempet lah bikin bengkel di daerah Indraprasta. Oke. Itu udah di tahun 2019-an lah. Oh, 2019. Pas awal-awal Covid. Oh, sebelum Covid, 2019 sebelum Covid. Baru awal Covid banget. Oh, berarti 2020 dong? Enggak, aku kan mulai 2019. Oh, tapi belum lockdown ya? Belum lockdown. Lockdown tuh Maret 2020. Ya, baru mulai peringatan Covid tuh, kenceng-kencengnya tuh. Belum ada lockdown. Nah, itu di Indraprasta itu sudah bengkel Harley ya? Sudah bengkel Harley Om. Gitu. Di situ udah bengkel Harley. Waktu itu dapet juga ini Om bantuan dari Royal Enfield. Oke, dia sama Royal Enfield. Karena waktu itu tuh ATPM-nya yang di Bogor mau tutup. Nah, sementara mau tutup ya? Iya, di Bogor tuh mau tutup waktu itu. Iya. Dia kan punya stok spare part banyak sama unit banyak. Nah, mereka mungkin nyari tempat. Waktu itu aku masuk, mereka ngasih ke kita Om. Oke. Jadi waktu itu sempat dibantu waktu itu dari Royal Enfield juga. Oke. Karena full support tuh Royal Enfield. Jadi kayak official jatuhnya bengkel resmi. Bukan kayak ATPM, jatuhnya jadi kayak partner Om. Oh, partner ya. Oke. Jadi kalau orang-orang mau butuh spare partnya, orang-orang mau beli motornya, itu dulu dari kita bisa. Itu ya. Iya. Artinya dijamin bukan spare part palsu gitu ya. Karena kan kita mah cuman penyambungan antara konsumen sama ATPM waktu itu. Oke. Itu. Nah, sampai tahun berapa tuh di Indraprasta? 2022 lah. Oh, 2022 terakhir. Sampai gitu 2022. Ya? Pokoknya waktu itu kita COVID, kita nggak lockdown Om. Bengkel jalan terus. Bengkelnya jalan terus. Orangnya nggak ada tapi motor banyak di bengkel tuh. Berarti zaman itu memang orang kan WFH tuh ya? Iya. Nggak kerja di rumah tapi nggak WFH juga. Iya. Jalan-jalan touring tapi ya. Ekonomi jalan Om. Iya, ekonomi jalan karena kan satu butuh uang atau apa, motornya kita jualin tuh. Oh, dagangin ya? Iya, kita dagangin. Bukan di servis untuk touring enggak ya? Tapi sebetulnya sama Om, justru touring gedenya ya? di servis. Jadi ketika motor datang orang ini beli, dia kan nggak ngeliat motor Om. Oke. Dia percayain sama kita, ini motor gimana? Foto doang ya? Iya, foto doang hanya sekedar foto, video, transfer. Dia nggak tahu kondisi motor udah belum servis atau belum. Yang jelas dia cuma mau servis, pasang aksesoris, bla bla bla. Udah, orangnya nggak lihat tuh motornya. Sampai akhirnya tuh orang misalkan udah ACC, yaudah nih kirim motornya ke rumah. Baru tuh motor dikirim Om ke rumah. Boro-boro lihat orang mukanya juga enggak Om. Pokoknya pas zaman Covid tuh malah rezeki sebetulnya buat saya Om. Mukanya nggak lihat tapi duitnya terima. Muka nggak lihat tapi duitnya terima. Kita cuman udah aja video callan terus. Oke, jadi 2022 terakhir, setelah itu kan ada jeda 2 tahun nih, 2022 sampai 2024. Itu kemana lagi tuh? Pindah lagi bengkel? Sebetulnya nggak pindah sih Om. Aku waktu itu masih muter-muter Om, karena waktu itu juga jujur pecah kongsi sebetulnya di bengkel tuh. Itu ya? Ya sempat drop, jatuh, mulai bangkit lagi, mulai balik lagi tuh, mulai coba lagi deh buka bengkel lagi gitu. Cuman kembali lagi tuh Om ke rumah. Oh, balik lagi ke rumah ya? Sebelumnya hampir setahun tuh. Setahun nggak buka bengkel, nggak ngapa-ngapain aja pokoknya. Pokoknya yang aktivitas di motor bener-bener stop. Aktivitas di motor benar-benar stop sampai sebetulnya ada satu orang Om yang nyemangatin lagi buat main motor. Nah itu berjasa banget itu buat saya sampai akhirnya sekarang nih ada dapat lagi tempat di sini gitu. Berarti antara 2022 keluar 2 tahun sudah setahunan tuh. Ya, nggak ada aktivitas motor, lalu buka di rumah dulu garasi. Terus baru balik lagi yang 2024 ini ya? Betul, sebetulnya Royal Auto Fix. Nganggur aja udah jadinya Om. Ketika udah pecah kongsi di sana nganggur. Ketemu sama teman, ya dialah yang nyemangatin lagi, ayo main motor lagi gitu. Sampai dia tuh waktu itu kan
punya perusahaan sendiri ya Om ya. Iya. Punya perusahaan sendiri, akhirnya karena dia juga emang hobi banget motor nih. Semua karyawan-karyawannya tuh dibeliin sama dia. Oke. Dibeliin motor Om satu-satu. Iya. Dari yang kelas GM, dari yang kelas apa, semua tuh dibeliin sama dia. Baik banget orangnya. Motor gede maksudnya ya? Motor gede. Bukan Mio ya? Disitulah waktu itu aku yang rawatin motor-motor dia gitu. Oke. Iya. Jadi dibilang bengkel rumahan ya enggak, rumahnya pindah-pindah soalnya. Oh, jadi bengkelnya di rumah-rumah ownernya motor ya? Jadi misalkan ada konsumen-konsumen lama yang tahu sama Andi, home service atau apa, jadi Andi yang jalan gitu. Motornya ada banyak, butuh servis, on call lah ya? Iya, on call aja. Berarti, jadi cowok panggilan Om. Iya betul, jadi home service sebenarnya kan? Kayak Toyota itu, Toyota home service ya? Oke, menarik juga nih, keren juga nih Royal. Panjang sebetulnya Om kalau cerita di motor sih. Iya, betul. Sampai akhirnya terakhir tahun ini ya dikasih kesempatan lagi buat dapetin tempat di sini lah gitu loh. Ada partner baru lah ya. Ada partner baru, beliau yang punya tempat di sini, jadi aku ngisi di sini. Oke. Betulnya ini juga masih belum beres Om. Ya, baru sebulan, masih tahap renovasi, iya. Jadi kalau teman-teman lihat ini bengkelnya tuh di depan saya tuh workshopnya yang kotornya, bengkel area kotornya, ini yang area bersihnya. Ini area showroomnya sebetulnya. Showroomnya di sini gitu ya. Ya, nah Didi, menarik Bro Andi terkait motor gede ya. Ini kan banyak sekarang orang nih taunya yang main motor gede, apalagi yang Harley kan ini kebanyakan bapak-bapak ya. Betul. Sudah berumur gitu ya. Sedangkan yang Gen Z ini kayaknya nih belum ada atau belum minat atau belum tahu nih mengenai dunia atau industri permotoran besaran nih ya, terutama yang Harley. Sebenarnya pertanyaan gampangnya adalah motor Harley ini mahal nggak sih kalau mau beli pertama kali bagi yang newbie yang mau beli Harley itu? Dari range berapa yang paling murah sampai berapa? Oke, balik lagi sih Om ya. Kalau untuk bicara mahal atau murah kan sesuai dengan kemampuan kita nih Om. Oke. Menurut dia barang harga segini murah gitu loh. Iya. Balik lagi ke kemampuan masing-masing sih Om. Sebetulnya kalau udah masuknya main Harley Om, kayaknya udah harus dikesampingin dulu kata mahalnya tuh Om. Oke. Karena ya kita mau nikmatin hidup Om. Nah, betul. Bener nggak? Itu keyword di video ini tuh, menikmati hidup. Kita mau nikmatin hidup ya kan. Yang penting yang di rumah udah dicukupin dulu. Kita tinggal nikmatin sisanya Om. Gitu. Andai kata kita udah terlanjur beli nih. Ya udah tinggal bilang minta maaf Om sama yang di rumah ya nggak? Maaf deh udah baru beli gitu kan. Bukan minta izin, minta maaf ya. Kalau minta izin nggak akan dikasih Om. Nanti kalau udah nggak akan dikasih, kita buyback lagi Om. Gitu aja Om. Kalau itu berarti kalau harga Harley yang paling murah itu berapa sih? Yang masih layak jalan, layak pakai lah. Range harga ya, kalau misalkan kita untuk starter pack, itu ada namanya Harley Street Om. Dia tuh range-nya di angka 200-an ke atas. Street 500. Dia 500 cc. Itu 200 juta tahun berapa? Itu bisa kita dapat di tahun-tahun 2006 sampai 2013-an. 200 juta? Iya. Oh, itu paper? Itu paper. Kalau yang no paper? No paper sih kita untuk itu ya 170 tit ke atas lah Om. Kalau untuk bicara no paper gitu. Paper ya? Iya. Ada nggak sih Harley yang second ya baik paper ataupun non paper yang di bawah 100 juta? Kalau untuk yang full kita paper, ngomong Harley ya? Ngomong Harley. Untuk di bawah 200 juta untuk Harley full paper kayaknya susah Om. Oh jadi kalau yang paper 200-an lah ya ke atas? 200 up ya? Om. Itu pun starter dari kelas street ya Om ya, 500 cc. Kalau udah sekelas 48, Sportster XL, mungkin range-nya udah di atas 2,5 ke atas Om. 2,5 sampai 300 lah ya? Kalau yang no paper di? No paper kita masih bisa dapat Om, di angka-angka 200-an. Masih mungkin ada. Ada di bawah 200. Ada yang di bawah 200 juga. Ya mungkin teman-teman yang mau belajar dulu bisa coba dulu tuh. Betul. Belajar, enak gak, ngerasain gimana sih nih Harley naiknya gitu ya. Iya. Kalau untuk mau belajar sih boleh. Boleh. Tapi kalau untuk beli, coba beli yang full paper dulu. Tapi kalau beli yang no paper nggak boleh dibawa keluar komplek. Ya, karena nggak street legal. Iya, nggak street legal. Tadi bicara Harley. Kalau moge, jadi misalnya ada orang, Harley terlalu old school gitu ya, terlalu bapak. Gayanya tua.
kadang-kadang kan kalau anak yang muda-muda, kalau Gen Z ini mungkin nggak Harley, tapi maunya Moge gitu. Moge kan ada Ducati, ada BMW kayak gini nih gitu kan, atau ada Honda Goldwing, itu gimana? Berapa tuh Bro Andi harganya? Balik lagi ya Om ya, aku bukannya Harley minded, enggak. Ya. Cuman udah berbagai jenis motor yang aku udah cobain, yang bikin aku balik lagi pengen nyobain itu motor ya kembali lagi Harley sih Om. Karena jujur motornya ini nggak enak. Berat, panas. Ya, getar. Teman-teman kalau naik Harley itu di sininya panas banget teman-teman, karena mesinnya nempel di kaki. Kita salah manuver atau apa, otot ketarik semua deh. Iya. Itu kan bahaya sebetulnya. Iya. Cuman ya balik lagi Om, nggak ada driving pleasure yang sama kayak Harley di motor-motor lainnya gitu loh. Senikmat Harley gitu. Senikmat Harley nggak ada. Orang bilang beli suara, bener. Orang bilang beli suara, beli capek, iya betul beli capek gitu. Kalau kita bandingin sama BMW, jauh Om. Rasanya jauh. Memang BMW tenaga lebih besar, irit lebih pasti. Plus lagi teknologi-teknologi yang punya di BMW ini udah nggak akan bisa dilawan sama Harley Om. Udah jauh deh pokoknya ketinggalan. Belum lagi kan kalau misalnya kita ibaratnya apa? Sekarang kan udah banyak macamnya Om. Ada traction controlnya, ada adjuster suspension. Kayak di mobil ya. Kalau Harley semua masih manual Om. Itu sudah nggak ada sensor-sensornya, masih minim banget, nggak seperti full sensor banget, enggak. Kayak ini deh bedanya nih. Orang Harley aja masih ada yang pakai karbu Om. Zaman sekarang masih ada yang. Tahun berapa dia yang ini berarti? Ini udah masih tahun 97. 97 ini motor. Ini ultra klasik. Ultra klasik tahun 97. Iya. Ini cc-nya berapa? cc-nya kalau ultra klasik 97 kurang lebih di 1200-an Om. 1200. Iya. Jadi teman-teman ini kayak mesin Avanza. Avanza tuh 1300. Dia ini masih tipe pertama, masih Evo. Jenis mesinnya masih Evolution. Kalau kembali lagi yang kalau Moge kita ngomong non Harley itu untuk starter pack itu berapaan itu harus keluarin modal? Sebetulnya untuk starter pack ke Sportster paling bener Om. Yang non Harley. Kalau untuk non Harley banyak Om. Apa tuh yang kira-kira buat kita belajar Moge sebelum ke Harley misalnya? Apa misalnya Ducati, apa BMW, apa Goldwing? Nah justru kalau misalkan balik lagi Om ya, kalau kita kiblatnya ke arah-arah Eropa atau nggak Amerika, untuk starter pack kayaknya akan cukup nguras banget tuh Om. Nguras tenaga. Harga beli secondnya tuh berapa untuk yang Honda Goldwing yang paling mungkin start di 150 sampai 200-an. Goldwing juga segituan. Goldwing juga segituan. Iya, jadi Harley itu di atas 200. Betul. Yang non Harley di bawah-bawahnya juga tipis juga ya, nggak banyak ya. Harganya tipis. Hanya mungkin perbedaan di tahun ya. Iya, tahun produksi ya. Mungkin di Honda bisa dapat tahun lebih muda, di Harley mungkin bisa dapat di tahun yang lebih tua. Bedanya itu. Iya. Nah, itu kan bicara mengenai modal awal untuk membeli motor, teman-teman. Nah, ketika kita punya motor nih, Bro Andi. Betul. Itu kalau bicara Harley itu ngerawatnya gimana ya? Untuk pemula-pemula nih. Sebetulnya kalau untuk ngerawat Harley Om, itu benar-benar reliable sih, masih bisa dibilang reliable. Untuk spare part udah banyak banget. Spare part ada semua? Spare part sekarang banyak banget, berlimpah. Maksudnya tidak perlu inden nggak sesusah bulan. Ketika waktu kita di tahun-tahun 2015 ke bawah lah. Itu kita masih susah Om nyari spare part. Sekarang sisanya ready stock semua. Kalau sekarang udah banyak Om, karena sekarang aftermarketnya udah banyak banget yang bikin. Ada drag specialties, ada fueling, screaming eagle. Baik fast moving part maupun yang non fast moving banyak banget part ya. Banyak banget. Bahkan sekarang aksesoris aftermarketnya udah banyak banget. Motornya belum datang ke sini, spare part tuh udah duluan ada. Motor barunya belum ke Indonesia, spare part udah belum ada. Spare part udah ada. Ini juga tuh supply chain spare part motor besar ya. Canggih. Jadi memang masalah spare part sudah nggak perlu khawatir lagi, baik spare part maupun aksesoris sudah banyak. Semua tahun ada semua ya. Semua tahun lengkap. Baik yang spare part orisinil maupun yang aftermarketnya ya. Lengkap. Kalau Harley nggak susah Om. Nggak susah ya. Kalau motor-motor selain Harley itu aftermarket juga sama juga kayak Harley. Maksudnya banyak juga apa gimana ya? Nggak sebanyak Harley Om. Sebanyak Harley ya. Kayak misalkan di BMW ini kita masih susah banget. Kita masih banyak berharap sama Motorrad untuk spare part dan lain-lain. Jadi ada indennya ya. Betul, ada indennya.
Nggak, misalkan kita cari-cari di marketplace juga pasti pre-order Om. Oke. Nggak ada ready-nya gitu. Ya. Nah, itu jadi spare part ada, nggak masalah, aksesoris banyak. Nah, biaya perawatannya gimana nih Bro Andi nih untuk yang Harley nih? Sekali servis ya asumsi kita servis ganti oli lah minimal. Betul. Kan? Itu berapa dia ganti oli Harley? Ya nggak jauh Om, sama lah kayak kita ngerawat mobil-mobil mewah Om. Gitu. Berapa tuh sekali servis ganti oli aja nih? Nggak lain lagi. Perkiraan ya untuk range ganti oli aja. Kalau soalnya beda-beda nih Om. Tune up sama ganti oli lah gitu ya. Beda-beda. Dia kan kalau Harley ini ada 2 kelas. Ada tipe ke Sportster, ada tipe Touring. Oke, yang ini tipe Touring. Ini tipe Touring nih, 2 Touring nih. juga ya? Iya. Sportster kebetulan. Sportster ada di depan tuh. Di situ Sportster. Dia masih lebih telanjang kecil. itu, masih telanjang ya. Oke. Bedanya nggak jauh sih Om, cuman beda jumlah olinya. Yang ini tipe kayak gini berapa liter? Kalau untuk tipe Touring, total tuh dia bisa 6 liter. 1200 cc? 1200, ada yang 1200, paling besar ya? 2000 cc. Oke, Avanza tuh 1300, 3 liter setengah. Iya kan? Ya, sekali ganti oli. Ini 2 kalinya Avanza. 6 liter, dia jadi ada oli engine oilnya 4 liter, primary oilnya 1 liter, beda-beda transmission oilnya 1 liter. Itu langsung satu paket diganti tuh ya? Satu paket. Diganti. Itu habis biaya berapa tuh? Contoh yang ini aja nih. Range untuk yang touring mungkin di sekitar 2,5 jutaan Om. Itu oli, baru oli, jasa ganti oli, belum. Baru kita beli olinya aja 2,5 juta. Ya. Lalu biaya ganti oli sama tune up standar lah istilahnya. Ya standar Om, mungkin 200-300 ribu lah. Oke. Sama lah dengan motor bengkel-bengkel biasa Om sebetulnya. Jadi kayaknya 3 jutaan sebenarnya sudah itu ya, sudah cukup lah. Udah ya, cukup. Servis ya. Udah cukup. Servis standar ya, belum kalau misalnya namanya motor tua kan kadang-kadang apa yang rusak gitu. Ya. Terutama yang fast moving parts-nya ya. Betul, fast moving parts. Oke, baik juga nih teman-teman. Jadi ternyata punya motor gede itu tidak miliaran juga biayanya. Tadi Bro Andi bilang start from 200 juta gitu ya, bahkan ada yang di bawah segitu kalau yang no paper. Lalu spare part-nya, aksesorisnya sudah cukup banyak, nggak perlu inden. Justru dibandingkan motor non Harley malah kayak BMW ini ada indennya, jarang spare part-nya, apalagi aksesoris. Tapi Harley nggak, lebih karena mungkin komunitasnya sudah banyak ya. Betul. Yang mahal itu bukan harga motor atau harga spare part Om. Oke. Yang mahal itu teman Om. Iya, komunitas gitu. Betul. Komunitas. Karena kita main motor, tujuan kita mau cari teman Om. Iya, betul. Kita nggak bisa Om dapetin teman kalau cuma punya motor doang. Karena memang naik Harley sendirian nggak enak. Iya, nggak enak. Gitu ya. Kita harus punya teman makanya. Berdua atau bertiga lah jalan-jalan keliling gitu ya. Oke, terakhir itu tadi biaya servisnya. Iya, biaya tuh bisa dicari Om. Nah, itu temen yang susah Om. Biaya bisa pakai KTA atau kartu kredit ya. Mentok-mentok ngutang dulu di bengkel pasti. Kalau teman yang susah gitu. Ya, jadi biaya servis murah, bukan murah sih, maksudnya terjangkau lah. Maksudnya kayak teman-teman punya Avanza nggak jauh lah dari punya Avanza. Oke, kalau gitu Bro Andi, siap. Makasih banyak waktunya nemenin kita, saya nongkrong di sini. Dengan senang hati Om. Jadi untuk teman-teman yang terutama daerah Bogor ya. Betul. Kalau misalnya punya Harley atau motor gede yang lain, atau bahkan Vespa, Andi bisa membantu. Kita buat motor-motor hobi, betul. Boleh. Mau apa aja, masuk, ayo. Masuk gitu. Pokoknya Andi bisa bantu untuk benerin lah gitu ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke rekanan teman-teman yang lainnya agar bisa mengetahui nih. Ternyata punya motor gede itu nggak terlalu mahal juga. Terima kasih. Thank you. Thank you Om. Jadi mau beli yang mana Om? Boleh. Coba dihidupin. Boleh dong. Mau yang mana nih? Boleh. Yang suaranya keren yang mana? Bro Andi. Suaranya keren yang inilah. Kita dengerin teman-teman suaranya. Mantap kan? Ini motor pakai knalpot yang dicari-cari sama orang Om. Oh. Mereknya Kerker. Knalpotnya udah aftermarket ya? Aftermarket. Oke. Jadi dia sopan suaranya. Oh, ini dianggap sopan ya? Sopan, masih halus. Tapi kalau misalkan dihajar, wah, nembak dia. Oke teman-teman, supaya ini butuh ini juga.